Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, khususan ila ruhi Maulana Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari wa sunnah, khususan ila ruhi Syekh bin Syekh Muhammad Al-Banjari wa khususan ila ruhi Syekhina Syekh Muhammad Zaid bin Abdul Al-Banjari jami'a masyaykhina ajma'in. Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim. Adada kulli harfin kataba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'al muslimin. Wa qala radiyallahu an wa qala Syekh Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Dan syarat menghilangkan najis mughaladzah itu hendaklah dibasuh tempat yang kena najis itu 7 kali dengan tanah yang suci, dan yang utamanya pada basuh itu yaitu basuh yang pertama. Adapun menghilangkan najis muhaffafah itu maka yaitu memadai dengan mempercikkan air pada tempat yang kena najis hingga rata. Jikalau tiada mengalir sekalipun, sucilah tempat itu. Nah, ini masalah menghilangkan najis mughaladzah dan najis muhaffafah. Ini sambungan yang kemarin, yang dulu masalah najis. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita berkumpul lagi di majlis ini. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerja amal ibadah dan menuntut ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, keafiatan. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan bersama-sama kepada para habaib, wabil khusus Habib Abdurrahman Al-Qab. Beliau sehat afiat selalu, dikabulkan hajat-hajat beliau. Dan kita doakan kepada Pak Asis sekeluarga, diberi kesehatan, keafiatan, dikabulkan hajat beliau. Dan kita semua yang hadir di sini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hajat kita, dan kita diberi kesehatan, dihindarkan daripada segala penyakit-penyakit. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberi kesehatan. Alhamdulillah, kita banyak-banyak membaca alhamdulillah, dan kita bersyukur. Tanda kita bersyukur, kita melaksanakan ibadah salat aniskurli wali walidayh. Jadi ujar ulama, tanda bersyukur kepada Allah yaitu kita melaksanakan salat 5 waktu. Itu tanda bersyukur. Tanda kita bersyukur, nah, kita diberi orang tua, yaitu kita mendoakan sidin aniskurli wali walidayh. Jadi ujar Allah Ta'ala dalam Al-Quran, kita disuruhkan bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua kita, yaitu dengan mendoakan sidin. Jadi disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, ada 3 ayat Al-Quran yang turun
bersambung dengan 3 perkara. Jadi ada tiga ayat. Nah, yang berkaitan ketiganya itu artinya Allah tidak menerima salah satunya tanpa disertai dengan yang lainnya. Yaitu yang pertama, wa atiullaha wa atiur rasul. Jadi kita disuruhkan taat kepada Allah, mentaati perintah Allah dan mentaati Rasul. Jadi barang siapa yang hanya taat kepada Allah tetapi tidak taat kepada Rasul, maka kada diterima taatnya tadi. Nah, jadi alhamdulillah kita mengerjakan segala perintah Allah dan perintah Rasulullah dan kita mentaati sidin. Nah, kita malam hari ini membaca salawat, membaca maulid. Ini bukti kita taat dan kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, firman Allah taala, wa aqimus sholata wa atuz zakata. Dirikanlah salat 5 waktu dan tunaikanlah zakat. Nah, ini 2 macam, ini saling berkaitan. Artinya barang siapa yang hanya melaksanakan sholat saja tetapi diberi harta yang lebih, tiada berzakat, maka kada diterima tadi ibadahnya. Yang ketiga yaitu firman Allah taala, aniskurli wali walidaik. Jadi bersyukur kepada Allah dan bersyukur atas kedua orang tua. Nah, artinya barang siapa yang hanya bersyukur kepada Allah tapi kada bersyukur kepada kedua orang tua, maka kada diterima syukurnya kepada Allah tadi. Jadi kita alhamdulillah yang masih diberi orang tua. Nah, ini kesempatan kita untuk taat, bersyukur kepada Allah masih diberi, yaitu kita banyak-banyak mendoakan sidin habis sembahyang membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 3 kali. Itu tanda kita berbakti kepada orang tua yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Nah, jadi untunglah. Jadi nama meninggal dunia itu terlebih lagi kita doakan sidin. Bahkan ulama ada menyebutkan habis ajan tenah bagus tuh berdoa. Di samping doa yang biasa dibaca habis ajan, ditambah lagi membaca Rabbighfirli wali walidayya 5 kali. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya 5 kali lah, hanya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu dibaca aja. Jadi berbakti kepada kedua orang tua. Ujar Nabi, birru aba'akum tabarrakum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya karena berbakti kepada kalian akan anak-anak kalian. Jadi amun hendak anak kita berbakti kepada kita, kita dulu berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi Nabi menyuruhkan berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ada ceritalah dahulu di zaman Nabi Musa. Nah, zaman Nabi Musa itu ada pernah seseorang nih membunuh akan saudaranya, dibunuhnya. Nah, apa tujuannya? Supaya mewarisi hartanya, dibunuhnya. Dibunuhnya bersembunyi, membunuh diandakan di jalanan. Lalu daur orang lah siapa yang membunuhnya, lalu inya yang maduakan siapa yang membunuh saudaraku dinya, saudaranya sendiri yang membunuh. Lalu daur, lalu diaduakan lawan Nabi Musa, dicari orang yang membunuhnya, kada ketemu lagi. Sampai sebagian orang nih berpadah lawan Nabi Musa, wahai Nabi Musa,
pian takunakan dengan Allah Ta'ala siapa yang membunuh ini. Jadi Nabi Musa meminta kepada Allah Ta'ala siapa yang pembunuhnya. Lalu Allah Ta'ala berfirman, jadi aman hendak tahu pembunuhnya, cari dulu sapi. Nah, sapi cari, disuruh mencari sapi. Nah, karena sembelih sapinya, ambil bagian awaknya, pukulakan lawan mati tadi. Nah, lalu menakuni. Jadi orang masyarakat tadi kayak apa sapinya, kayak apa bentuknya, kayak apa dijelaskan. Sapinya kayak ini, warnanya ini. Nah, pada ngalih mencarinya lah. Jadi kesimpulannya dicari sampai dapat sapi tadi. Larang sapinya, dibayari. Akhirnya disembelihlah sapi tadi, lalu diambil bagian awaknya, dipukulakan kepada meninggal tadi, hidup meninggal tadi, bapak dahinya, nang membunuh ko si Ano ngarannya. Nah, sekarang saudaranya sendiri nang membunuh, ditangkaplah orang tadi, nah itu dihukumlah hukuman mati karena sudah membunuh tadi. Nah, jadi cerita di sini adalah nang ampun sapi tadi, siapa ampunnya? Nah, ampun sapi itu adalah milik seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Nah, ampun sapi tadi itu dibayari seberat emas. Sapi tadi dibayari karena dijual larang tadi. Nah, ini. Jadi anak ini sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi setiap malam anak ini sembahyang. Jadi waktu malam itu dibaginya tiga, sepertiga digunakan gasan sembahyang, sepertiga gasan tidur, sepertiganya mengawani ibunya. Nah, mengkipasiakan, melayani ibunya. Apabila siang hari ini berusaha untuk mencukupi keperluan ibunya. Jadi untung kita masih ada orang tua, kita berbakti kepada kedua orang tua. Bilanya kita berbakti, kehidupan kita dinyamanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi birru aba'ukum tabarrakum abana'ukum. Berbakti kepada kedua orang tua yang masih hidup, niscaya karena berbakti anak-anak kamu. Jadi ini hadis ada 5 kabar gembira bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Yaitu yang pertama, akan mendapatkan anak yang banyak. Jadi dia menikmah hendak besi anak banyak, berbakti lawan kuitan. Nah, karena Nabi menyampaikan abana hukum segala anak kamu, ya berarti banyak besi anak. Itu. Yang kedua, ini anaknya karena akan hidup. Artinya sampai besar nih. Ya, ada orang bisi anak 5, kelimanya mati lagi halus. Nah, ini kehendak Tuhan Jepang lah. Nah, jadi anaknya akan hidup. Dan yang ketiga, mereka akan dipanjangkan umurnya. Jadi orang tadi akan panjang umur, akan menemui anaknya, akan berbakti kepadanya, panjang umur. Jadi amalan panjang umur itu berbakti dan kuitan atau panjang umur tuh. Yang keempat, akan mendapati masa dewasa anak-anaknya. Jadi kita akan merasakan anak-anak kita dewasa taat kepada kita. Yang kelima, mendapatkan kebaktian mereka kepada kita. Jadi kita dulu berbakti lawan kuitan, ada juga memadai anak nih. Kamu nakah jangan wani lawan mama, jangan wani lawan abah. Dijawabin anak, pian pang wani jalan kai jar. Alah bener lah. Pian pang wani lawan kai juga jar. Jadi ulun wani lawan pian juga aja lah. Jadi kita dulu nang berbakti lawan kuitan. Ini anak itu kan nurut aja bakti lawan kita. Jadi pernah di zaman Nabi inilah ada orang pian meninggal, anak meninggal lah, lalu meninggal anak meninggal. Jadi dizikirkan ya, ini membaca la ilaha illallah. Kada kawa baca dizikirkan la ilaha illallah. Kada hendak ya. Bahasa kita. Jadi dipadahkan lawan Nabi, wahai Nabi, sahabat kita ada anak meninggal,
sahabat kian ada anak meninggal nih, tapi kata kau berzikir apa aja Nabi, ini sembahyang lah, inggih pun Nabi ini sembahyang, ini puasa. Mau nak kalau Nabi mau datangi sidin, dizikirkan sidin, dizikirkan Nabi nih, la ilaha illallah, ada mau menolaknya. Nah, Nabi alhamdulillah sedang sempat Nabi menzikirkan kata mau. Jadi Nabi ini Nabi ini akibat durhaka lawan ibunya nih. Jadi Nabi panggilakan ibunya. Nabi panggilakan ibunya kada mau. Rupanya ada masalah gitu nih lah. Nabi kada mau aku bakar nah. Nabi lah disiapkan kayu bakar untuk dibakar lalu mau datang. Jadi Nabi ini anak Hikam ada mau baca zikir karena ini anak Hikam ini durhaka. Hikam hendak memberi syafaat kah atau kadakah? Amun kada ini akan masuk api neraka. Jadi jar ibunya apa? Aku ridhoi, aku ampuni, aku maafi. Nah sesudah itu dizikirkan Nabi mau berzikir, meninggallah dalam husnul khatimah. Itu ajaban siksaan orang yang kada berbakti kepada orang tua tadi. Tapi ini tadi diampuni oleh kuitannya. Nah jadi kita sebagai orang tua kita ridhoi anak kita dunia akhirat. Kita ridhoi. Jadi misalnya ada bisi anak inilah nakal karena misalnya, nah kita doakan mudahan nyampih nakal. Dan kita jangan sampai ada di hati kita benci, itu jangan. Karena mungkin kita benci, Tuhan benci juga. Jadi kita hilangkan kebencian, nah kita ridhoi, kita doakan. Ridallah biridal walidain, wasuhtullah bisuhtil walidain. Ridhonya Allah terletak di ridho kedua orang tua. Artinya bilanya orang tua ridho, maka Allah pun ridho kepada kita. Apabila orang tua murka, Allah pun akan murka. Nah artinya kita sebagai orang tua kita ridhoilah anak kita supaya diridhoi Tuhan. Nang asalnya nakal ampih nakal, nah Tuhan ridho tadilah. Amun kita marahi, kita sareki, begini aja benakal. Jadi tadi masalah najis kita malam ini sampai mata aja lah. Kita malam ini bertahlil 7 hari almarhum Bang Edi. Ini masalah najis, menghilangkan najis mughaladzah. Itu kemarin najis anjing dan babi, wadah biasanya dijilat anjing itu dibasuh 7 kali. Jadi itu dibasuh 7 kali, sekali dengan air bercampur tanah. Adapun menghilangkan najis mukhaffafah, ini najis yang ringan. Sama kemarin itu najis bayi, anak laki-laki. Kami yang belum makan lagi itu cukup dengan memercikkan air padanya yang kena najis hingga rata. Jikalau tidak mengalir sekalipun, sucilah tempat itu. Ini kemarin lah kami anak laki-laki yang masih belum makan lagi, masih menyusu, di lantai ada, kita percikan banyu, kita lap itu sudah suci gitu. Yang ketiga menghilangkan dan syarat menghilangkan najis mutawasithah. Ini najis kayak kami, kayak kotoran atau kami bayi perempuan, ini mutawasithah. Itu hendaklah menghilangkan rasanya dan baunya dan jika tertinggal warnanya, dan maaf jika tertinggal warnanya juga karena kesukaran menghilangkan dia. Tetapi jika tinggal rasanya dan baunya, maka itu najis lah. Dan jikalau sukar menghilangkan dia sekalipun. Jadi apabila ada kayak misalnya kotoran ayam misalnya, inilah di mana, di baju misalnya, nah atau kami kita, nah itu cara menghilangkannya harus hilang. Hilang rasanya dan baunya. Dicium kada ada lagi baunya, rasanya kada ada lagi, nah itu hanya suci. Nah jadi bilanya di lantai itu kami dilap dulu
kubui banyu dilap pulang. Nah dikira-kira hilang sudah sangkaan kita, nah itu suci sudah. Adapun warnanya bang, warnanya kada hilang sedikit sudah, jadi sikat-sikat kada hilang itu suci aja, jadi kada apa-apa kalau warnanya masih ada. Nah, tapi kalau rasa dan bau itu harus hilang, kalau kada hilang itu najis masih. Kalau warna kada apa-apa, kalau misalnya di latar kada hilang di sudah, nah itu kada apa-apa, terus itu suci sudah. Jadi yang syarat hilang itu rasa dan baunya. Adapun warna seandainya kada hilang kada apa-apa. Nah, dan lagi najis mutawasithah itu terbagi kepada dua bahagi. Jadi najis mutawasithah ada dua. Pertama najis aini namanya, yaitu barang yang dapat oleh panca indera akan rasanya dan baunya dan warnanya. Maka syarat menghilangkan rasanya dan baunya. Nah, jadi najis itu yang pertama najis aini, artinya kelihatan bendanya kelihatan. Nah, itu syaratnya harus hilang rasa dan bau, kelihatan dengan dipandang atau digapai kelihatan. Nah, itu. Yang kedua najis hukmi. Nah yang kedua biar najis hukmi namanya, yaitu barang yang tidak dapat oleh panca indera, mata kada melihat. Nah, misalnya pakaian kita, sarung kita misalnya lah takana kami lalu karing, ada tahu lagi di mana kamihnya. Nah hilang dari panca indera, nah akan rasa dan baunya dan warnanya, yaitu kamih misalnya yang karing. Maka syarat menghilangkan najis itu hendaklah mengalirkan air pada tempat najis itu dan memadai dengan sekali jua adanya, dan tiada disyaratkan niat membasuh najis itu. Jadi misalnya tapih kita inilah atau baju karena kami kita yakin karena kami kita cari kada lagi dah karing sudah, nang mana najisnya. Nah itu cara mensucikannya, kita kubui lawan banyu seember, guguran banyu tadi di bawah itu sudah. Nah, itu jadi suci sudah. Itu ngarannya najis hukmi, kada kelihatan. Nah kalau hanya kelihatan tuh ngarannya najis aini ngarannya. Jadi dua macam lah, ada najis aini, ada najis hukmi. Nah najis aini itu ada bendanya, najis hukmi itu bendanya kada kelihatan lagi, hilang. Jadi caranya banyu dialirkan ke pakaian, jangan pakaian dibuat ke dalam wadah, itu kada suci. Misalnya ember dibuat tapi ke dalam ember tadi angkatnya itu kada suci lagi, ini masih najis lagi pakaiannya. Jadi harusnya banyu yang mendatangi pakaian, guguran banyunya ke bawah, itu suci sudah. Caranya lah, nah, sudah. Nah, sampai di sini mungkin yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Salah hilaf, ampun maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah, Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim.